Halo, selamat sore pemirsa. Tadi Anda telah menyaksikan berita pilihan News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali News Sore hari ini dengan informasi penahanan Joko Chandra dan mantan perwira tinggi kepolisian Brigjen Prasetyo Utomo. Keduanya kini telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Joko ditahan di Bareskrim Mabes Polri untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Penahanan di Bareskrim Mabes Polri ini bersifat sementara dan nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke rutan Salemba Jakarta. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo yang kini berstatus tersangka diduga menerbitkan surat jalan untuk memuluskan pelarian Joko Chandra. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabareskrim, Kadipropam, rekan-rekan dari Bareskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Hari ini pengacara Otto Hasibuan mengunjungi Joko Chandra di rutan Bareskrim Polri. Otto ditunjuk keluarga Joko Chandra untuk bertindak sebagai kuasa hukum. Keluarganya udah resmi, itu ada di situ menantunya, ya. Saya sudah diberikan surat kuasa dari keluarganya untuk bertemu dengan Pak Joko, ya. Nah, tentunya saya kan harus menentukan sikap. Pertama, saya harus menanyakan dulu kepada beliau apakah ada pengacara lain yang masih terikat dengan dia atau tidak. Itu kode etik kita. Nah, keluarganya mengatakan sih tidak, karena ada rekan saya, Anita, dulu kuasanya, tapi katanya untuk yang lain. Sedangkan ini kan kasus yang baru. Sementara itu, dalam unggahan di Twitter, Menko Polhukam Mahfud MD meminta penegak hukum menelisik siapapun yang terlibat dalam skandal Joko Chandra. Menurut Mahfud, hukuman Joko Chandra yang telah divonis 2 tahun penjara bisa saja lebih besar jika nantinya ditemukan unsur pidana lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Buronan kasus korupsi perkara sesi Bank Bali Joko Chandra ditangkap polisi. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang bekerjasama dengan kepolisian Malaysia. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia setelah 11 tahun buron. Dengan pengolahan ketat, Joko Chandra dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Kondisi kesehatan Joko Chandra juga diperiksa untuk memastikan saat diperiksa Joko Chandra dalam keadaan sehat. Joko Chandra benar-benar membuat geger negeri ini. Buron selama 11 tahun, tapi bulan lalu bisa melenggang bebas di tanah air. Di tahun 1999, Joko Chandra yang menjadi Direktur PT Era Giat Prima terjerat korupsi pengalihan piutang Bank Bali dan Bank Umum Nasional senilai 789 miliar. Dari pengalihan ini, Joko Chandra disebut mendapatkan keuntungan lebih dari 500 miliar rupiah. Joko Chandra sempat menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Setahun kemudian PN Jakarta Selatan membebaskan Joko Chandra karena perbuatannya dianggap bukan pidana melainkan perdata. 21 September tahun 2000, Kejaksaan Agung mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang kemudian ditolak setahun kemudian. 7 tahun kemudian di tahun 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali kasus Joko Chandra ke MA. Di tahun 2009, meski kemudian MA memutus bersalah dan menghukum Joko Chandra selama 2 tahun penjara, namun dirinya keburu kabur. Sejak itulah Kejaksaan Agung menerbitkan status buron bagi Joko Chandra. Tahun 2015 diketahui Joko Chandra berada di Papua Nugini. Kasus Joko Chandra terkuak kembali setelah ditemukan KTP yang baru dibuat atas nama Joko Sugiarto Chandra.
Di bulan Juni 2020, ia sempat mengajukan peninjauan kembali terhadap kasusnya, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat formil yang tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.